kemarin diskusi sama Bang Abu Reza sama Bang Dodi. Kita memandang pemuda Muhammadiyah itu ladang dakwahnya kita. Ya, Cuma di masa muda ini kan masa-masanya cecarian ya Ustaz ya. iya. Nyari karir, nyari ini passionnya mau kemana gitu kan. Masih merangkak lah gitu. Bagaimana menyeimbangkan apalagi yang baru menikah, punya anak dan lain sebagainya. Bagaimana menyeimbangkan antara amanah dakwah di organisasi dengan amanah keluarga itu sendiri Ustaz. Nafkah dan lain sebagainya begitu. Dan itu sering kali sulit tuh menyeimbangkannya kalau lagi fokus keluarga. Pemuda-pemuda off dulu begitu, hilang gitu. Kalau lagi sibuk bermuamalah, keluarganya pada ngambek gitu dan lain-lain begitu. Nah, jadi memang itu dai Muhammadiyah itu harus memiliki satu visi dia di dalam satu keluarganya. Jadi dia, istrinya, anaknya itu harus dipastikan memiliki satu pandangan yang sama soal dakwah, begitu. Dan memang dakwah itu berat. Jadi itu tadi kum al-laila, tinggalkan zona nyamanmu untuk bangkit. Kum fa'andir, berikan bangkit dan berikan peringatan. Jadi nabi aja. Jadi gini urutan nabi nih. Ini kalau kita belajar dari nabi ya. Nabi itu kan yatim sejak dari dalam kandungan. Lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Diasuh kakeknya. Kakeknya meninggal diasuh pamannya. Oleh pamannya itu kan dididik untuk menjadi pedagang tangguh. Usia 11 tahun udah ekspor impor ya ke Syam. Syam itu kan kalau sekarang berarti Syria, Lebanon, Palestina, kemudian ke Kufah, Irak, Baghdad, kemudian ke Yaman. Itu kan beda negara semua itu. Itu Iya. jalur perdagangan Nabi itu. Sehingga di usia Nabi menjelang 20 tuh Nabi udah punya PT sendiri, perusahaan dagang sendiri. Di usia 25 tahun dia menikah dengan perempuan yang punya perusahaan dagang. Jadi ketika Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, itu berarti ada dua perusahaan yang merger. Kemudian di usia 40 dia menjadi nabi kan. Jadi kan ceritanya gini, di usia 39 akhir itu ada aktivitas rutin nabi di mana dia hari-harinya itu dia naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua untuk melakukan kontemplasi gitu ya. Bahasa Jawanya semedi, tapa gitu. Apa tahanus gitu kan. Karena melihat keadaan kehidupan yang begitu aneh menurut dia, sehingga dia bermenung bagaimana ini cara memperbaiki keadaan. Kemudian turunlah perintah yang kemudian dalam pembahasan kita dia menjadi nabi. Sekiranya saja Muhammad ini nggak jadi nabi, yaitu dia udah dalam keadaan nyaman. Ya bahkan kalau dia kalau dia hari-harinya berangkat ke atas gunung masuk ke dalam gua semedi, ketika itu umurnya 40 tahun kan, menjelang 40 tahun. Dalam keadaan punya istri, punya anak. Kira-kira kalau orang di zaman kita nih, orang orang lelaki punya istri, punya anak, hari-harinya masuk ke dalam masjid, sholat duha, sila, siang, sore, malam, besok begitu lagi, kira-kira istrinya bakal gimana? Istrinya bakal komplain, bang, yang bener dong, dari duit, jangan sila aja. Tapi kenapa Nabi bisa hari-harinya begitu di usia 39 akhir? Ya karena dia udah punya passive income, orangnya sila, tapi bisnisnya tetap jalan, Islam. ya, sehingga istri dan anak-anaknya nggak komplain dengan kelakuan dia yang begitu. Jadi Nabi kalau mau nyaman, ya udah nyaman itu, udah punya perusahaan, punya bisnis, punya istri, punya anak, itu kan udah cukup. Udah kan tinggal menikmati masa pensiun, pensiun dini di usia 40 tahun. Akan tapi begitu dia menjadi nabi, waduh, nah ini jadi keluar dia dari zona nyaman. Bahkan nanti 10 tahun kemudian seluruh kekayaan dia dan istrinya itu habis, bangkrut dalam pembahasan kita.
karena ada di mana kaum muslimin diembargo selama 3 tahun. Ya akan tetapi keluarga Baginda itu dalam dakwah, kaya dia, miskin dia, kaya lagi, miskin lagi, akan tetapi dia kaya, dia taat, miskin dia taat. Dan yang taat dalam keadaan miskin dan kaya itu bukan hanya dirinya, demikian juga istrinya, demikian juga anak-anaknya, begitu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi guru yang hebat di hadapan para murid, akan tetapi kita adalah ayah yang tidak bertanggung jawab di hadapan anak-anaknya. Jangan sampai kita menjadi dai yang bil hikmah mau'izatil hasanah di hadapan para jamaah ibu-ibu, akan tetapi kita dianggap sebagai suami yang sial di hadapan istrinya, begitu. Jadi memang sekiranya kita mampu sebagaimana yang dicontohkan Baginda tadi, yang istri kita siap kaya, siap susah, bahkan kadang antara jarak antara kaya dan miskin itu sejengkal saja, di pagi hari kaya, di sore hari miskin, dan seterusnya begitu, itu tidak mempengaruhi keteguhan imannya. Ya itu kalau punya kualitas keluarga macam begitu ya silakan berdakwah. Jadi menurut saya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan domestik dengan keharusan kita berdakwah, kita harusnya ada kesepahaman bersama di antara anggota keluarga, itu yang penting tuh, antara istri dan anak-anak, bahwa demikianlah suamimu ini, demikianlah ayahmu ini, aktivitasnya seperti ini. Kemudian bagaimana menurut pendapat kalian? Nanti akhirnya sampailah pada satu kesepakatan bahwa ya kami ikhlaskan ayahanda untuk berkhidmat di Muhammadiyah, dan tapi juga kami ingin kebutuhan kami terpenuhi. Kalau soal waktu, kadang tuh bukan cuma soal ekonomi ya, tapi juga soal waktu gitu. Waktu lebih banyak, lebih condong gitu. Ya itu sifatnya kondisional, tergantung keadaan rumahnya. Jadi kalau memang istri kita itu istri yang memerlukan kebersamaan dengan suaminya lebih banyak, demikian juga anak-anak, yang boleh buat, kita harus menempuh cara lain untuk lebih bisa berkontribusi kepada Muhammadiyah. Tapi kalau semodel Ustadz ketua pimpinan daerah Muhammadiyah yang hari-harinya bisa 5-10 kegiatan, entah bagaimana istri dan anaknya, dia tetap bisa melakukan itu sementara di rumahnya aman, ya silakan seperti itu. Jadi menurut saya itu sifatnya kondisional, tergantung keadaan kita masing-masing dan keadaan keluarga kita. Jadi masing-masing orang berbeda treatmentnya, begitu. Kondisinya berbeda. Jadi dipastikan semuanya terpenuhi hak-haknya. Ya, berarti terkait dakwah kita juga harus memperhatikan terkait dengan psikologi umat begitu, psikologi keluarga juga berarti begitu. Itu kan kalau di surah Al-Qasas itu kan begitu, wa bitagi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi cari untuk kebutuhan kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan kamu di dunia. Dan bahkan kita mesti mencari dunia untuk menjadi bekal akhirat kita. Jadi, sekalipun kehadiran fisik kita di Muhammadiyah itu kurang, itu juga tidak menghalangi kita untuk memberikan kontribusi yang sama dengan dia yang bisa hadir lebih banyak di Muhammadiyah. Boleh jadi dengan jarang hadir di Muhammadiyah, sibuk meniti karir, kemudian kita menjadi orang sukses. Dengan kesuksesan itu kita bisa berkontribusi kepada Muhammadiyah lebih besar, begitu. Jadi jangan semuanya jadi ustadz juga, ustadz dalam pengertian formal, ustadz yang ceramah gitu, begitu. Dan menurut saya memang harus ada pembagian tugas gitu ya. Memang ada yang harus berdakwah dengan ekonomi, ada yang dakwah dengan tabligh begitu.
bahkan yang berdakwah dengan tabligh juga mesti ada pembagian tugas. Ini kadang-kadang di satu masjid kader dakwahnya, dai-nya itu di kader, kemudian misalkan di kuliah S1, S2, S3 diharapkan dia menjadi ustadz yang membimbing umat di masjid tersebut. Kadang-kadang kalau udah jadi doktor, merasa masjid yang dia bina selama ini terlalu sempit. Maksudnya kapasitas saya kan dokter, saya seharusnya bukan hanya di masjid ini, akhirnya masjidnya ditinggal. Jadi memang ada orang yang kapasitas ilmunya cukup dan tetap bersedia berkhidmat di masing-masing masjidnya. Dan kita juga harus merelakan kalau ada orang yang dengan pendidikannya menjadi orang yang berkapasitas lebih, kemudian dia perlu berdakwah di luar. Jadi itu harus ada kesadaran untuk mendistribusikan tugas kepada masing-masing kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada iri, ada bener lu ya, gua harus di sini terus sementara lu bisa dakwah dulu, dakwah enggak. Jadi masing-masingnya punya tugas masing-masing. Begitu diantaranya. Ustaz, untuk selanjutnya ini ada beberapa poin yang mungkin kurang diperhatikan oleh pendakwah, Ustaz. Salah satunya ada keteladanan. Kira-kira menurut Ustaz, seberapa penting keteladanan ini untuk menyeimbangkan dakwah? Kan kebanyakan sekarang dakwah hanya retorika saja atau menyampaikan apa yang mereka pahami gitu, tanpa mengedepankan keteladanan dan juga akhlak. Ya, keteladanan itu dakhilun fi, include gitu. Dia adalah bagian tak terpisahkan dari dakwah itu sendiri. Jadi dia bukan sesuatu yang berpisah, dia hanya bisa dipetakan, tapi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang dai itu kalau memang dia sudah memantapkan dirinya untuk menjadi dai itu bukan profesi yang dia bisa pakai seragam. Ketika bertugas saya dai, ketika seragam ini saya lepas saya bukan dai lagi. Saya bisa joget dangdut, saya bisa nyanyi di karaoke, bisa cikrak-cikrak. Jadi menjadi dai itu adalah totalitas keseluruhan kita. Dan itu kita lakukan bukan dalam rangka agar kita dinilai oleh objek dakwah kita, bukan. Jadi karena memang menjadi pribadi yang baik itu keniscayaan keimanan kita. Jadi memang baiknya akhlak kita itu bukan kita desain, kita maksudkan untuk agar kita dianggap layak jadi ustadz, bukan ya. Baik mah emang keharusan. Apakah kita seorang dai atau bukan, yaitu kita memang harus jadi orang baik begitu. Apalagi kalau dia dai begitu. Jadi jangan, ya kalau kembali ke awal tadi itu, wa innaka ala khuluqin azim gitu. Kalau ini Ustaz, kalau terkait dengan kesuksesan berdakwah gitu. Kan Nabi Muhammad 23 tahun dakwahnya, terus sedangkan umatnya saat itu bisa menguasai sepertiga dunia begitu. Sedangkan Nabi Nuh ratusan tahun, umatnya berapa gitu kan? Nggak nyampe ratusan gitu, puluhan. Apakah jumlah itu bisa menjadi tolak ukur kesuksesan berdakwah gitu? Terus bagaimana cara mengelola ekspektasi? Pasti kan kita menyampaikan sesuatu pasti ada ekspektasinya, nanti bisa begini, dampaknya bisa begini, ternyata enggak begitu. Bagaimana tuh? Ntar kan pundung, bisa jadi pundung, udah dah gitu, terserah dah begitu. Ya sebenarnya kalau kita kembali ke pemahaman asal agama kita itu hanya diperintahkan berusaha, kita tidak diperintahkan untuk memastikan hasil begitu. Jadi dianggaplah kita sebagai dai yang berhasil itu kalau kita sudah dapat secara maksimal mengeksplorasi kemampuan kita. Jadi kalau dalam kapasitas kita sudah dapat memaksimal seluruh potensi yang ada pada diri kita, yaitu secara individual kita sudah berhasil.
entah dakwah kita diterima atau tidak itu perkara yang lain. Jadi dari sisi pribadi, apabila kita sudah memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki, itu sudah kesuksesan secara individual. Adapun alat ukur yang harus kita gunakan itu sebaiknya memang tidak dijadikan target utama gitu ya. Jadi penerimaan halayak terhadap apa yang kita sampaikan itu sifatnya sebagai bentuk evaluasi kita secara berkesinambungan aja, bukan menjadi indikator keberhasilan. Karena kalau penerimaan orang dianggap keberhasilan, boleh jadi dia menerima bukan karena kita benar juga, karena memang kita menyesuaikan diri kita dengan segmen pasar gitu. Jadi kita ngikut kepada kemauan pasar, kompromi ya, gitu. Jadi jangan juga itu menjadi tujuan utama, tapi memang di masa kita sekarang perlu ada target dan perlu ada evaluasi sehingga ada ukuran, jadi terukur. Jadi jangan sampai semuanya itu bersifat gaib gitu ya, abstrak, tidak bisa diukur. Jadi di satu sisi kita memerlukan ukuran-ukuran untuk melihat seberapa dampak dakwah kita, akan tapi juga secara personal apabila kita sudah melakukan apa yang maksimal, setelah itu hasil ya terserah Allah hasil. Jadi jangan sampai kita berputus asa tersebab apa yang kita harapkan, apa yang menjadi ekspektasi kita itu ternyata tidak kita capai, dan kemudian kita berpatah hati dengan itu. Jadi kita hanya disuruh berusaha maksimal. Kita tidak diperintahkan untuk sukses dalam pengertian sukses di masa kita sekarang. Nah, untuk ladang dakwah, Ustaz, kira-kira ladang dakwah yang pertama yang harus kita dakwahi itu apa, Ustaz? Apakah keluarga atau lebih khususnya orang tua, atau teman dulu, diri sendiri dulu, atau gimana, Ustaz? Ya, kalau urutan ya tentu saja kita harus lebih dulu memperbaiki diri kita. Akan tetapi kadang dia bukan soal urutan sebenarnya. Jadi bukan tertib, urutan tertib. Ini dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Akan tetapi dia kadang strata prioritas, artinya dia kadang adalah bukan menggambarkan urutan, dia menggambarkan prioritas, tapi bukan dalam urutan waktu. Jadi dia bisa dilakukan bersamaan, mendakwahi diri sendiri, istri, anak-anak dan seluruh keluarga, dan orang lain. Jadi itu bukan urutan tertib, diri dulu, keluarga dulu, baru masyarakat, bukan. Jadi kalau dikatakan diri sendiri dulu, keluarga, baru orang lain, itu bukan urutan tertib tuh. Itu adalah, kalau kita bilang urutannya berarti urutan prioritas gitu. Adapun pelaksanaannya ya berbarengan. Jadi kadang ada yang secara kualitas bisa kita katakan lebih dulu, tapi secara waktu dia berbarengan. Kalau kita pegang handle pintu nih, terus kita gerakkan dia, bergeraknya handle pintu dengan bergeraknya tangan kita di sisi waktu bersamaan, bareng. Tapi dari sisi kualitas yang bergerak dulu itu tangan. Jadi jangan sampai kita harus benerin diri kita dulu, baru benerin keluarga dulu, setelah itu baru dakwah keluar. Nggak gitu, jadi kudu bareng-bareng. Jadi memang kalau secara
kualitas bisa kita bedakan mana yang duluan mana yang belakangan. Tapi Secara- kalau dari sisi waktu barengin dia dibarengin kudunya. disambil gitu ya. Jadi handle pintu kita gerakin tuh ya bareng-bareng kalau dari sisi waktu. Iya iya. Nah, dari sisi kualitas yang bergerak duluan tangan. Ya kadang ngerasa kayak harus di ini mana yang duluan begitu ya. Kayak nggak bisa multitasking gitu kan, bisa barengan. Ya, jadi duluannya itu bukan duluan dari sisi waktu, Waktu, bukan ah. dari sisi urutan pelaksanaan, dari sisi prioritas. Sekarang saya mau tanya mungkin agak sedikit di luar terkait dengan posisi pendakwah di kekuasaan begitu. Ustaz kan mungkin lebih aktif, cukup aktif ya terkait dengan politik dan lain sebagainya. Bagaimana posisi pendakwah di tengah kekuasaan Ustaz? Apakah masuk terus berkompromi atau seperti apa, atau penengah atau seperti apa begitu Ustaz, posisinya? Atau ya kompromi atau mungkin malah mencari-carikan dalil untuk membenarkan sesuatu atau apa begitu? Atau oposisi banget gitu apa gimana? Ya, seharusnya sih kita sebagai satu kesatuan lembaga dakwah, seharusnya itu semua itu penugasan. Jadi sebagai satu kesatuan sistem. Jadi memang ada orang yang kita susupkan ke dalam sistem. Ada orang yang kita tugaskan untuk berkoar-koar di luar. Akan tetapi jangan sampai ketika dai yang di luar itu kritis, berkoar-koar, yang berada di dalam sakit hati, kemudian nyerang balik. Nah, harusnya masing-masingnya sadar bahwa ya, oh, dia sedang memainkan perannya dan saya di sini sedang memainkan peran saya. Jadi memang yang masuk ke dalam sistem itu diperlukan, yang tetap berada di luar juga diperlukan. Dan kedua orang ini seharusnya bukan dua orang yang bermusuhan. Jadi adalah orang yang memahami tugas masing-masing. Nah, kalau semua orang memilih untuk berada di luar misalkan, ya nanti ini umaro ini, sistem ini akan berjalan tanpa ada pembimbingan dari para ulama. Demikian juga kalau ulama seluruhnya maunya ada di barisan umaro, ya nanti terkooptasi dia, apalagi dengan sejumlah fasilitas gitu kan. Jadi nggak kritis lagi. Dan memang terasa betul kalau kita berada di dalam sistem, memang kita jadi ada keterbatasan untuk menyampaikan idealitas atau menyampaikan kebenaran-kebenaran. Kita terbatasi metode penyampaiannya, juga terbatasi untuk menyampaikan poin-poin kebenaran yang akan kita sampaikan. Jadi memang ada keterbatasan tertentu. Ya begitu kita berada di dalam sistem, kita nggak bisa lagi bicara secara bebas, vulgar. Nah, tapi sebenarnya kalau di masa lalu, misalkan Amin Rais misalkan, pimpinan pusat Muhammadiyah, ya kan, tapi dia tetap bisa kritis dengan kritis yang sangat vulgar kepada pemerintah. Atau misalkan ulama kita Buya Hamka itu, sikap-sikap idealitasnya itu tetap bisa dia pedomani dan dia suarakan dengan lantang, berhadapan-hadapan dengan apa yang dia dipahami oleh pemerintah. Ya sikap-sikap itu harusnya kita anggap sebagai sikap yang benar. Akan tapi ada ulama-ulama kita yang tetap berada di dalam sistem di ketika itu, dan itu pun menjadi sesuatu yang pada momen-momen tertentu keberadaan orang kita di dalam itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi itu seharusnya begitu sih menurut saya. Harusnya masing-masing sadar bahwa berada di luar itu adalah penugasan, berada di dalam itu adalah penugasan. Jangan baper dan terlena. Jangan baper dan jangan terlena. Jadi kalau ada pertentangan pendapat, jadi jangan saling sakit hati. Jadi harus ada sudut pandang berbeda sebagai pembanding. Walaupun pada akhirnya di umat juga bisa terpecah pandangannya. Iya kan nggak mungkin bisa kita ngasih paham begitu kan ke bawah. Ya itu memang tugas
para dai untuk menyampaikan kepada umat begitu, dan memang akan selalu begitu. Memang ini tugas yang tidak pernah selesai begitu. Jadi jangan dipikir kalau udah ngajarin anak SD pinter pindah dia ke SMP, lalu kita menganggap siswa SD akan tidak ada lagi. Ya setelah ini anak pinter dia menjadi siswa SMP, siswa SD yang baru ada lagi. Memang gak udah begitu. Iya, Memang ada segmen SD, ada segmen SMP, ada segmen SMA. Setiap waktu begitu. Sekali kita pernah memberikan pemahaman kepada kelompok orang ini, kemudian dia berpindah dari awam menjadi orang yang lebih paham, ya bukan berarti setelah itu orang awam tidak ada lagi. Iya. Orang awam baru akan Muncul hadir lagi. Iya. Dan dia tetap, yang awam ini tetap perlu pembinaan. Jadi jangan dipikir Islam ini hanya ada SMA doang. Ya tetap harus ada yang SMA, harus ada yang SMP, harus ada yang SD, dan harus ada pendamping di masing-masing tingkatan itu. Wah, Tidak ada selesai. nggak ada. Ya mungkin terakhir Ustadz, pesan Ustadz untuk para pendakwah, terutama yang masih baru-baru yang lagi belajar, berpendidikan dan lain sebagainya, memperbaiki akhlak dan lain sebagainya, memperbaiki kapasitas lah untuk terjun di dunia dakwah. Mungkin pesan-pesannya seperti apa Ustadz, agar mencerahkan, ujiannya apa dan lain sebagainya begitu, Menguatkan tahan uji gitu. Ya pesannya paling pesan-pesan yang normatif ya. Jadi semua yang kita lakukan di utamanya dakwah digital ya, informasi itu ya ilmu, dan mencari ilmu itu menjadi kebaikan bagi kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi bermedia sosial itu, baik kita sebagai objek maupun kita sebagai subjek, itu adalah jalan kita untuk masuk ke surga begitu. Dan kita harus bersedia untuk mendengar begitu banyak pendapat, kemudian kita pilih dari sedemikian banyak pendapat itu pendapat yang paling memiliki landasan argumentasi. Jadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan, kemudian dia ikut kepada yang paling baik dari perkataan-perkataan itu. Ya, kemudian pesan saya ya lakukan saja yang maksimal yang kita bisa pada setiap kapasitas kita masing-masing. Siap. Masya Allah, telah sama-sama kita dengarkan diskusi lumayan 1,5 jam dengan guru kita Ustadz Habibie yang saat ini mungkin lagi kurang sehat. Kita doakan semoga segera diberi kesembuhan, sehat, bisa beraktivitas lebih baik lagi, lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada banyak orang. Sama-sama kita sehat semua, berkah semua. Ya, semoga diskusi kita bisa memberikan kebermanfaatan buat semua, bisa mengisi Ramadannya dengan lebih bermakna lagi. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih juga buat yang sudah mendukung kegiatan ini. Ada MPKSDI, Pemuda Muhammadiyah, Kops Mubalik, juga ada Masjid Al-Mujahidin, DKM yang sudah mendukung fasilitasi kita di studio yang luar biasa ini. Juga ada MQA nih, cocok banget buat buka puasa nih, minum MQA segar bener. Ada di kolom deskripsi nanti pesan-pesannya. Terus yang habis lebaran biasanya mau keluar, mau pergi, mau jalan-jalan, bisa ke The Travel, kontaknya juga ada di bawah. Mungkin itu saja, sampai ketemu di konten diksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.